Halo Sobat Stema, kita masuk tema yang berikut, hati yang mengasihi. Firman Tuhan mengatakan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Markus 3 ayat 4. Dari ayat ini, Yesus mau mengajari kita bahwa rasa kemanusiaan jauh lebih tinggi nilainya daripada mematuhi hukum secara kaku. Ada suatu kisah. Pada suatu hari, Hitler harus menjatuhi hukuman mati kepada seorang prajurit muda yang melanggar hukum militer. Mendengar berita itu, datanglah ibu si prajurit muda ini dan meminta kepada Hitler. Katanya, "Pak, tolong berikan hukuman yang adil kepada anak saya." Kata Hitler, "Hukuman ini sudah adil, Bu." Beberapa hari kemudian, datang lagi si ibu ini untuk mengulang permintaannya yang sama dengan yang pertama, dan jawaban Hitler pun tetap sama. Ibu ini tidak menyerah menghadapi Hitler yang terkenal kejam. Pada kedatangannya yang ketiga, ibu ini menyampaikan permintaannya yang terakhir. Katanya, "Pak, saya tidak minta keadilan, tapi saya minta belas kasihan Bapa kepada anak saya." Permintaan ketiga inilah yang meluluh lantakan hati dan pikiran Hitler yang terkenal kejam itu. Akhirnya hukuman mati dibatalkan. Luar biasa, orang sekejam Hitler saja masih punya hati untuk menyelamatkan nyawa orang daripada membunuh orang seperti yang dalam kisah ini. Dengan sepenuh budi, artinya head kita. Maukah kita belajar memberikan hati, heart, yang mencintai dan mengulurkan tangan atau hand yang melayani? Maukah kita belajar untuk terus mencintai dan melayani secara nyata lewat prinsip KUD setiap hari dalam hidup kita? Apa itu KUD? Karya penuh belas kasih. Ucapan penuh belas kasihan. Doa penuh belas kasih. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mazmur 145 ayat 17. Melalui ayat ini kita mengenal dua sifat Allah, yaitu adil dan penuh kasih. Kedua sifat ini menyatu dalam diri Allah Bapa. Saat kita berbicara tentang keadilan, maka kita berbicara tentang pengadilan dan hakim. Hanya di pengadilan ditemukan keadilan dengan ditetapkannya seorang bersalah atau tidak oleh hakim. Hakim yang adil pasti menghukum orang yang bersalah dan membebaskannya yang tidak bersalah. Demikian juga Allah Bapa yang melakukan penghakiman akan dunia ini. Ia pasti menghakimi manusia dengan mata dan hati yang penuh keadilan. Artinya, setiap manusia yang berdosa
pasti dihukum dengan sangat adil, dan hukumannya ialah masuk neraka atau mengalami kematian kekal. Karena upah dosa adalah maut. Semua manusia telah berdosa. Jadi semua manusia termasuk kita di dalam penghakiman Allah sudah pasti dihukum dengan kematian kekal atau masuk neraka. Tetapi syukur, Allah Bapa sekaligus juga Allah yang penuh kasih. Dia tidak menginginkan kematian orang berdosa. Mari kita ikuti sebuah kisah nyata berikut ini. Syamilah adalah pemimpin kaum revolusioner yang bersusah payah menggulingkan Kaisar Rusia yang diktator. Suatu malam, pengawal Syamila melaporkan bahwa ada yang mencuri makanan. Syamila naik pitam karena persediaan makanan mereka sangat terbatas. Maka diumumkan, siapapun yang tertangkap basah mencuri makanan akan dicambuk 50 kali di muka umum. Tidak lama setelah itu, pengawalnya melaporkan bahwa pencuri itu sudah tertangkap. Namun ternyata pencuri itu tidak lain adalah ibu dari Syamila sendiri. Syamila menghadapi dilema. Kalau dia mencambuk ibunya untuk menegakkan keadilannya, ibunya akan mati. Namun kalau dia tidak menghukumnya karena kasihnya kepada ibunya, orang tidak akan mengakuinya lagi sebagai pemimpin yang adil. Syamila harus tetap menjalankan hukuman demi keadilan. Tapi karena kasihnya, dia melepaskan pakaiannya dan memerintahkan pengawalnya untuk mencambuk dia sebagai ganti ibunya. Di sini kita melihat bahwa hanya dengan cara mengorbankan diri inilah keadilan Syamila dapat ditegakkan dan sekaligus kasih kepada ibunya dibuktikan. Hukum sudah dijalani, tapi Syamila sendirilah yang menjalaninya. Kisah Syamila ini menyadarkan kita akan kasih Allah Bapa kita yang menunjukkan kasihnya dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus ialah Allah yang menjadi manusia untuk menjalani hukuman atas dosa-dosa kita supaya kita selamat. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Ingat prinsip KUD kita dalam pelayanan hidup kita. Karya penuh belas kasih, ucapan penuh belas kasih, doa penuh belas kasih. Tuhan memberkati.